Seorang jenderal paling tinggi di Rusia menyatakan bahwa pasukan Rusia harus terus menyerang Ukraina tanpa henti selama kondisi militer Ukraina sedang lemah. Jadi intinya, Rusia ingin memanfaatkan momentum ketika lawan tidak dalam posisi kuat. Panglima Militer Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, menyampaikan perkembangan terbaru terkait situasi di medan perang. Dalam pengarahan resmi Kementerian Pertahanan, ia menegaskan bahwa pasukan Rusia saat ini tengah melancarkan serangan non-stop hampir di seluruh garis depan terhadap militer Ukraina yang menurutnya semakin melemah. Menurut Gerasimov, analisis militer menunjukkan bahwa sepanjang musim semi hingga musim panas, Ukraina berfokus untuk memperlambat laju serangan Rusia. Namun, upaya itu harus dibayar mahal dengan kerugian besar di pihak Kiev. Ia menjelaskan bahwa akibat tekanan yang terus meningkat, Ukraina terpaksa memindahkan unit-unit terbaik mereka dari satu wilayah ke wilayah lain hanya untuk menutupi celah pertahanan. Situasi ini, kata Gerasimov, menjadikan inisiatif strategis sepenuhnya berada di tangan Rusia. Selain operasi darat, Rusia juga terus melancarkan serangan udara skala besar yang menyasar fasilitas militer penting Ukraina. Gerasimov mengungkapkan bahwa sepanjang periode musim semi hingga musim panas, sedikitnya 76 fasilitas vital, termasuk pusat manufaktur senjata, menjadi target serangan presisi Rusia. Ia menegaskan bahwa serangan ini semata-mata diarahkan pada fasilitas militer dan kompleks industri pertahanan Ukraina. Dalam keterangannya, Gerasimov juga menekankan bahwa keberhasilan di medan perang sangat bergantung pada kelancaran pasokan senjata presisi tinggi, rudal, amunisi dan perlengkapan militer dari industri pertahanan Rusia. Tanpa dukungan logistik tersebut, menurutnya, kemajuan pasukan di garis depan tidak mungkin tercapai. Namun di sisi lain, pihak Ukraina membantah klaim Rusia tersebut. Juru bicara militer Ukraina, Viktor Tregubov, menyampaikan bahwa pasukan Kiev justru berhasil menggagalkan beberapa upaya Rusia. Ia menegaskan bahwa pasukan Ukraina mampu mencegah jatuhnya wilayah-wilayah penting di Donetsk, serta menghentikan pergerakan pasukan Moskow menuju wilayah Dnipropetrovsk. Bahkan, menurutnya, di salah satu sektor pertempuran, pasukan Kiev berhasil mengepung unit-unit Rusia. Namun demikian, klaim dari kedua belah pihak ini belum dapat diverifikasi secara independen. Situasi di lapangan sangat dinamis, dengan masing-masing pihak berusaha menunjukkan posisi yang lebih unggul. Di tengah intensitas perang yang semakin meningkat, Rusia juga melanjutkan serangan udara ke kota-kota besar Ukraina yang jauh dari garis depan. Pada Kamis lalu, sebuah serangan di ibu kota Kiev menewaskan sedikitnya 25 orang. Serangan ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir, dan terjadi hanya berselang kurang dari 2 minggu setelah pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Alaska. Sebuah pertemuan yang diharapkan dapat membuka jalan bagi upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik. Sementara itu, Tregubov menambahkan bahwa Rusia telah mengerahkan kekuatan besar di wilayah Donetsk. Namun, meskipun gencar melancarkan serangan dalam beberapa bulan terakhir, Moskow disebut gagal merebut sejumlah target strategis seperti kota Pokrovsk, Torets, dan Chasiv-Yar. Menurutnya, pasukan Rusia bahkan terjebak dalam kepungan di sekitar Dobropilia, dan Ukraina berhasil merebut kembali desa Mirne dekat Kupiansk, wilayah yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi fokus serangan intensif Rusia. Kondisi di lapangan menggambarkan perang yang semakin kompleks. Serangan Rusia tidak hanya menekan lini pertahanan Ukraina di timur, tetapi juga memperluas cakupan ke wilayah tengah dan utara, menciptakan beban logistik yang sangat berat bagi militer Kiev. Di sisi Ukraina, strategi pertahanan berlapis masih diterapkan, dengan tujuan memperlambat pergerakan pasukan Rusia sebanyak mungkin. Penggunaan artileri jarak jauh, drone kamikaze, hingga bantuan intelijen dari Sekutu Barat menjadi salah satu faktor utama yang menjaga stabilitas pertahanan Ukraina, meskipun dalam posisi terdesak. Sementara itu, analis militer internasional menilai bahwa klaim kemenangan dari kedua belah pihak seringkali digunakan sebagai bagian dari perang informasi. Rusia menekankan narasi dominasi di garis depan untuk menunjukkan kekuatan militernya,
Sedangkan Ukraina mengedepankan klaim keberhasilan taktis guna menjaga semangat rakyat serta mendapatkan dukungan internasional. Situasi semakin diperumit dengan meningkatnya serangan udara Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina. Target yang diserang mencakup pembangkit listrik, gudang bahan bakar, hingga jalur transportasi strategis. Hal ini bertujuan melemahkan daya tahan Ukraina dalam jangka panjang, khususnya menjelang musim dingin ketika kebutuhan energi akan meningkat drastis. Di sisi lain, pasokan senjata dari negara-negara barat tetap menjadi faktor krusial. Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa dan aliansi NATO telah menyalurkan berbagai sistem pertahanan udara, kendaraan tempur, serta amunisi untuk mendukung Kiev. Namun laporan terbaru menyebutkan bahwa persediaan amunisi barat semakin menipis, menimbulkan kekhawatiran bahwa Ukraina bisa menghadapi keterbatasan logistik dalam beberapa bulan mendatang. Tekanan internasional terhadap kedua belah pihak juga terus meningkat. Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska menjadi sorotan dunia. Banyak pihak berharap pertemuan itu dapat membuka ruang negosiasi, namun hingga kini belum terlihat adanya langkah nyata menuju penyelesaian konflik. Justru setelah pertemuan tersebut, eskalasi di medan perang semakin tinggi, dengan jumlah korban sipil yang terus bertambah. Selain itu, laporan intelijen barat menunjukkan bahwa Rusia terus memperkuat industrinya untuk mendukung perang jangka panjang. Pabrik-pabrik senjata beroperasi dengan kapasitas penuh, memproduksi rudal jarak jauh, artileri, dan kendaraan tempur baru. Hal ini mengindikasikan bahwa Moskow mempersiapkan diri untuk perang berkepanjangan, bukan hanya operasi militer singkat. Sementara Ukraina berusaha meningkatkan produksi domestik, skala industri pertahanannya masih terbatas dan sangat bergantung pada pasokan dari sekutu luar negeri. Keterbatasan ini menimbulkan tantangan besar, terlebih dengan adanya serangan rutin Rusia yang menargetkan fasilitas manufaktur senjata dalam negeri Ukraina. Di garis depan, wilayah Donetsk menjadi salah satu titik paling panas dalam pertempuran. Pasukan Rusia berulang kali melancarkan serangan artileri dan infanteri untuk menembus pertahanan Ukraina. Namun, perlawanan sengit dari pasukan Kiev membuat perebutan wilayah ini berlangsung sangat lambat dan memakan banyak korban di kedua belah pihak. Beberapa desa kecil berganti kendali hanya dalam hitungan hari, menunjukkan betapa kerasnya intensitas pertempuran di sektor tersebut. Di Kupiansk, situasi juga tidak kalah tegang. Wilayah ini menjadi salah satu jalur penting logistik dan transportasi di timur laut Ukraina. Rusia meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Kupiansk dengan mengerahkan drone pengintai, kendaraan lapis baja, dan sistem roket ganda. Namun, pasukan Ukraina berhasil merebut kembali desa Mirne, sebuah langkah kecil yang digadang sebagai keberhasilan taktis penting karena dapat memperlambat upaya Rusia memperluas kendali di area tersebut. Selain pertempuran darat, perang di udara dan lautan juga terus berlangsung. Rusia semakin gencar menggunakan drone laut dan rudal jarak jauh untuk menyerang target Ukraina, termasuk kapal perang dan gudang persenjataan. Salah satu serangan terbaru bahkan dilaporkan berhasil menenggelamkan kapal angkatan laut Ukraina, memperlihatkan bahwa dimensi konflik ini tidak hanya terbatas pada daratan semata. Ukraina, di sisi lain, mengandalkan sistem pertahanan udara buatan barat untuk menghadapi gelombang serangan Rusia. Patriot, NASAMS, dan IRIS-T menjadi andalan utama untuk melindungi kota-kota besar dari rudal balistik dan drone kamikaze. Meski demikian, jumlah sistem pertahanan tersebut terbatas, sehingga beberapa kota tetap rentan terhadap serangan. Hal ini terbukti ketika ibu kota Kiev kembali menjadi sasaran, menelan puluhan korban jiwa dalam satu serangan besar. Kondisi kemanusiaan semakin memburuk. Ribuan warga sipil harus mengungsi dari zona konflik meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Pusat-pusat penampungan darurat kini penuh sesak, sementara akses terhadap listrik, air bersih dan layanan medis semakin terbatas di wilayah yang paling terdampak. Badan-badan kemanusiaan internasional berupaya menyalurkan bantuan, tetapi distribusi seringkali terhambat oleh serangan yang terus berlangsung dan resiko keamanan di lapangan. Sementara itu, tekanan psikologis terhadap masyarakat sipil juga kian terasa. Sirine peringatan udara yang berbunyi hampir setiap hari, ledakan yang terdengar dari kejauhan, hingga ketidakpastian mengenai masa depan membuat jutaan warga hidup dalam kecemasan berkepanjangan. Para analis menyebut kondisi ini sebagai salah satu bentuk perang asimetris, di mana Rusia berusaha menghancurkan moral dan daya tahan masyarakat Ukraina melalui tekanan berkelanjutan.